ini kalau punya anggur di rumah itu sampai kok nggak berbuah-buah ya, kenapa ya? Itu karena hanya dipupuk, hanya istilahnya dimanjain saja. Coba kalau nanti di pruning, dipotong ujungnya, nanti akan keluar bunga. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, saya Dodi Kusuma atau biasa dipanggil Mbah Deka ya. Saya dari Saint Garden. Di sini saya petani, katanya petani milenial, tapi padahal udah tua. Kenapa kok anggur? Satu alasannya, kalau untuk bidang yang lainnya udah banyak banget, terlalu banyak ahlinya, ya kan. Kemudian yang kedua, bukan berarti tidak ada tantangan ya kalau kita main yang jenis yang lain, tapi sungguh unik apabila kita mempunyai tambahan pengalaman dari hal-hal yang tidak umum. Nah, kita tahu bahwa anggur itu umumnya hidup di daerah subtropis kan ya, 2 musim, dimana dalam 1 tahun itu hanya bisa panen satu kali, yaitu pada saat musim panas ya. Di sini menjadi tantangan buat kita penghobi anggur, bagaimana caranya kita bisa menanam anggur ini di daerah tropis. Kebetulan kita penghobi ya, sesama penghobi kita dapatnya, jadi kita tuker-tukeran biasanya dari para senior, kita mendapatkan bibit-bibit itu. Bahkan ada juga yang kadang-kadang kita memaksakan nih, ada beberapa kawan yang baru pulang dari luar negeri membawa bibit seperti dari Thailand, kemudian ada beberapa juga senior yang bawa dari Ukraina, dari Jepang. Itu kita minta dong bibitnya, minta interestnya, atau mungkin sekaligus minta bibitnya. Nah, kebetulan teman-teman tuh baik, jadi kita bisa tukar-tukar, bahkan ada ya tentunya kita mesti jeli-jeli lah untuk mencari bibit-bibit itu sendiri. Memang ada harganya yang lumayan, yang masih baru-baru, tapi karena keinginan kita untuk tahu lebih banyak, akhirnya ya dengan harga yang relatif agak mahal, ya udah kita korbankan untuk kita membeli lah. Ini kebetulan Entres ya. Entres ini boleh dibilang kalau anggur yang kita tanam di Indonesia ini kan, itu harus kita rekomendasikan untuk melakukan dengan sistem grafting atau sistem sambung ya. Baik itu sambung langsung ke batangnya maupun sambung pucuk. Nah, biasanya kita itu di batang bawahnya atau rootstock itu kita menggunakan anggur, biasanya anggur lokal ya. Itu jenisnya ada Red Master, kemudian ada Isabella, kemudian ada satu lagi lupa saya. Nah, itu kemudian ada juga rootstock yang dari luar juga ada, kayak jenis Cordex, kemudian jenis lagi ada banyak lah jenisnya. Nah, itu di bagian bawahnya untuk sambungannya, karena kalau anggur lokal itu kayak tadi Isabella, kemudian Red Master, itu dia udah mengenal dengan dengan dunia atau tanah atau media culture tanah di Indonesia kan. Nah, itu dia udah ratusan tahun kan, karena dulu kalau tidak salah yang bawa Red Master itu dari orang-orang Belanda ya, dikembangkan di sini, kemudian dijadikan wine ya. Nah, anggur-anggur itu sebenarnya rasanya kurang enak karena memang untuk wine ya. Oh iya, ada 2 jenis anggur yang kita kenal. Itu anggur untuk wine, yaitu biasanya karakteristiknya lebih asam ya. Kemudian anggur untuk meja atau table grape, yaitu untuk buah untuk kita makan langsung. Nah, yang kita kembangkan
yang terakhir itu, anggur buah yang tumble grape itu sendiri. Nah, ini adalah yang bagian atasnya atau entersnya. Nanti akan kita sambung dengan anggur rootstock tadi atau anggur lokal tadi untuk menjadi kemudian sesuai dengan varietas yang asalnya, seperti itu. Anggur itu susah-susah gampang ya. Nyatanya saya 1 tahun pertama itu banyak gagalnya. Tapi setelah kemudian kita mengenal karakteristik dari anggur, sebenarnya ya nggak terlalu susah juga sih, tergantung mau kita, karena anggur itu sebenarnya sangat bandel. Contohnya nih, kalau tanaman lain dicabut sama akarnya, itu kemudian ditanam, yang itunya tanahnya udah habis, bisa nggak? Susah kan, hanya mungkin tipe tertentu kayak pisang, contohnya itu bisa. Kemudian coba kalau pohon durian dicabut akarnya gitu kemudian ditanam lagi, mati kan? Nah, kalau anggur enggak, anggur dicabut nih akarnya, kemudian mungkin 1 minggu kemudian ditanam lagi, masih bisa itu. Perawatan yang harus diperhatikan nomor 1 di anggur itu adalah masalah kelembapan, karena penyakit utamanya itu jamur ya. Jamur itu kalau udah diserang jamur, susah nih, bisa-bisa kita nggak panen gitu. Kemudian penyakit yang kedua itu yang kita sebut dengan trip. Kemudian ada lagi kutu kebul atau yang putih itu, itu juga penyakitnya yang menyebalkan sekali. Itu rata-rata utamanya itu yang harus kita antisipasi. Makanya pada saat kita mau menanam anggur itu, hal yang utama yang perlu kita perhatikan adalah 1, sinar matahari harus benar-benar kuat. Sinar matahari, kemudian sirkulasi udara harus bagus. Yang ketiga adalah tentu media. Media ini sangat penting karena karakteristik dari anggur itu tidak menyukai air yang becek. Bukan berarti dia tidak suka air ya, tapi dia tidak suka air yang menggenang. Jadi medianya harus poros, artinya harus kena air harus langsung hilang. Nah, makanya karakteristik medianya itu yang terpenting itu adalah gembur dan poros, paling itu. Ini masih kontroversi, tapi bukan berarti bahwa penggunaan pupuk yang macam-macam itu salah. Enggak, justru itu sebenarnya yang kalau dunia pertanian mungkin bakunya di situ ya. Ada macam-macam dari natrium, kalium, pokoknya NPK, kemudian ada boron, fosfor, banyak sekali dari mulai pupuk utama sampai pupuk mikro ya, penunjang itu. Nah, itu banyak sekali macam-macamnya. Kalau dihitung mungkin bisa aja dari termasuk insektisidanya dan sebagainya itu bisa kali 12 macam jenis pupuk. Nah, itu bayangkan kalau kita harus sebagai pemula itu harus belajar satu-satu nih. Ini habis ini, ini. Terus kemudian kalau karakteristik kekurangan, contohnya kekurangan fosfor, kita harus tahu dia daunnya bagaimana akan menguning, atau kemudian magnesium apa, nanti bagaimana kita tambah lagi. Kan kita agak ribet ya, kayak seperti itu. Makanya itu sulit. Makanya dulu tuh, sulit banget bikin anggur. Nah, makanya kami dari Science Garden itu memulai untuk mengedukasi teman-teman nih, pemula terutama, bahwa nanam anggur tuh nggak susah-susah amat. Bahkan kita bisa menggunakan satu pupuk yang udah kita formulakan, kita mix, di mana pupuk itu bisa dari mulai tanam, kemudian sampai berbuah, sampai pasca pembuahan, kemudian sampai nanam lagi, itu hanya menggunakan satu jenis pupuk aja itu. Cuman nanti yang membedakan itu masalah kepekatannya atau dosisnya aja. Jadi pada saat masa vegetatif atau masa pertumbuhan itu kita menggunakan, anggap aja seperti 5 mili pekatan per 1 liter air. Tadi pada saat mulai masa generatif atau pembuahan kita 2 kali lipatnya. Seperti itu aja sih. Sebenarnya kalau dipikir kayak di Science Garden ini kan terus-terusan berbuah kan, non-stop kan. Jadi
itu kepekatan itu udah nggak kita atur lagi, ya terus saja segitu. Ternyata ya sampai pembuahan ketiga nih sejauh ini aman saja seperti itu. Jadi kita menggunakan itu. Masalah konsistensi sebenarnya, kemudahan dengan satu jenis pupuk itu membuat kita nggak takut namanya overdosis. Satu, yang dua nggak takut karena ini salah menggunakan pupuk, harusnya generatif, harusnya vegetatif, udah kita kasih generatif. Ya itu salah satu menyederhanakan. Yang ketiga itu tentunya membuat kita lebih simpel kan, tinggal nyiram aja 2 hari sekali. Nggak usah mikir hari ini waktunya apa ya, minggu depan waktunya apa ya, 2 minggu lagi waktunya apa, udah nggak lagi seperti itu. Ya kita menggunakan sistem pembuahan bertingkat. Contoh gini, dalam satu pohon ini cabang ini kita pruning minggu ini, 2 minggu lagi kita pruning sebelahnya, dan lagi sebelahnya. Jadi terus nih giliran non-stop buah itu, seperti itu. Untuk penghobi anggur yang pemalas kayak saya, maunya yang simple-simple, nah, itu di sini kita coba dengan self watering, yaitu menyiram sendiri ya, otomatis. Nah, kita siram itu otomatis setiap hari itu, setiap jam 5 pagi sama jam 2 sore itu rutin siram. Nanti 2 hari sekali ada penyemprotan pupuk sendiri, itu juga rutin. Nanti setelah penyiraman pertama tadi jam 5.30 itu ada penyiraman pupuk. Nah, semua itu ada yang sifatnya otomatis dengan timer elektronik, bahkan ada juga yang kita udah menggunakan WiFi. Jadi pada saat kita udah mau menyalakan, kita tinggal pencet aja, udah nyala, berapa menit kita. Jadi ini kita teknologinya seperti ini, kita sudah menggunakan WiFi kita jadi dari aplikasi handphone kita. Jadi kita lagi jalan-jalan anggap aja kita lagi jalan-jalan di pedalaman Papua, yang penting ada sinyal, kita masih bisa nyemprot tanaman kita. Kalau sementara ini yang anggur lokal yang sudah diproduksi itu sebenarnya sudah lama ya, seperti yang di Kediri, di Probolinggo, di Bali itu ya. Kita kalah dengan luar karena berkaitan dengan rasa, ya kan? Pada dasarnya yang ditanam di daerah-daerah tersebut, kayak Gilo Belgi yang dari Kediri, itu kan rasanya asemnya kuat gitu loh. Asamnya kuat, tidak ada rasa yang unik atau mungkin manis, ya mohon maaf ya. Akibatnya ya otomatis karena anggur-anggur impor itu yang rasanya lebih enak, ya otomatis lebih mahal dan lebih menguasai pasar. Tapi bukan berarti bahwa karena anggur-anggur tersebut itu pada dasarnya memang ditanam itu untuk sebenarnya untuk wine sebenarnya. Ya, kayak kemudian anggur-anggur yang dari Bali itu memang akhirnya dijual bebas juga, padahal itu sebenarnya untuk wine, itu sebenarnya bukan untuk dimakan, sebenarnya untuk dimakan langsung. Makanya rasanya ya tidak seenak kayak anggur-anggur impor seperti Saint Muscat, kemudian ada Red Globe, ada banyak yang dari Amerika, dari Jepang, kemudian dari Korea, itu kan menguasai pasar kan, dari China itu menguasai pasar karena berkaitan dengan rasa. Disinilah PR kita. Kenapa sih kita mesti harus impor yang mahal-mahal itu? Ini menjadi impian buat kita penghobi anggur ya. Ini diharapkan di masa depan ini di hampir setiap rumah itu udah tanam anggur. Jadi kayak sekarang rambutan, mangga gitu lah, seperti itu. Iya, itu jadikan, makanya moto kita sebagai pengguna anggur itu, jadikan Indonesia hijau oleh anggur.
semua pengangguran yang baru belajar itu wajib nanam Jupiter karena itu mudah banget dibuahkan dan rasanya enak. Jadi ada saran gini kok untuk para pecinta anggur pemula, apabila ingin membeli bibit secara online, pastikan dulu bahwa lapak tersebut itu bertanggung jawab. Yaitu bisa lihat dari reviewnya ya. Kalau reviewnya di bawah 4,6, nah, itu harus tanda tanya. Tapi kalau lapaknya dengan jumlah review mungkin 4,8, 4,9, nah itu relatif bisa dipercaya lah. Tapi tergantung dari berapa jumlah yang mereview kan. Kemudian pastikan dulu beli tanaman ini ada garansinya nggak gitu. Sebaiknya cari yang ada garansinya. Dalam hal ini biasanya garansinya dikasih waktu 2 minggu. Nah, seperti kami di tempat kami ada garansi 2 minggu. Apabila tanaman pada saat itu kemudian ada masalah, kemudian mati, nanti akan kita gantikan yang baru. Seperti itu. Untuk satu hal yang menjadi pokok ya, kayak tubuh kita lah. Anggur itu sebenarnya nggak beda jauh dengan kita. Bahkan sebenarnya kenapa kok saya nanam, lupa tadi saya, kenapa kok milih anggur. Anggur itu filosofinya dalam, seperti kehidupan kita. Ini kalau punya anggur di rumah, itu sampai kok nggak berbuah-buah ya, kenapa ya? Itu karena hanya dipupuk, hanya istilahnya dimanjain saja. Coba kalau nanti di pruning, dipotong ujungnya, nanti akan keluar bunga. Nah, seperti juga kehidupan kita kan. Kita akan bisa menghasilkan buah yang bagus, karya yang bagus apabila kita udah ditempa dengan kehidupan kita. Seperti itu. Tipsnya supaya 2 kali berbuah tadi. Seperti tubuh kita. Untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan kita harus kondisikan pohon kita itu sehat terus. Hilangkan penyakit, pupuk dengan proporsional yang bagus sesuai dengan kebutuhannya. Dan jangan lupa kasih sayang.